Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tahsin yang berkaitan dengan hukum mad. Kalau sebelumnya pertemuan kita membahas tentang huruf tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf wa sifatul huruf, dan kali ini kita akan bahas hukum panjang atau kita sebut hukum mad. Dalam hukum mad ada beberapa bagian, ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mad itu sendiri adalah memiliki arti menambahkan atau memanjangkan. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar istilah mad berarti itu harus dipanjangkan bacaannya. Dan untuk panjangnya sendiri ada beberapa keadaan, ya, ada beberapa keadaan. Huruf mad sendiri itu ada 3. Pertama, alif mati setelah fathah, ya mati setelah kasroh, waw mati setelah dhammah. Ya, saya lagi, alif mati setelah fathah, ya mati setelah kasroh, waw mati setelah dhammah. Dalam pembagiannya, mad terbagi menjadi 2. Yang pertama, mad asli atau kita sebut mad tabi'i. Yang kedua ada mad far'i. Ya, mad yang memiliki banyak cabang. Mad asli juga ada 3 kondisi. Pertama mad badal, ya, mad iwad, dan juga mad silah qasirah. Sedangkan mad far'i juga memiliki 2 kondisi, yaitu apabila mad bertemu dengan hamzah, dan yang kedua apabila mad bertemu dengan sukun. Ya. Apabila mad bertemu dengan hamzah maka akan ada 3 keadaan. Yang pertama disebut mad wajib muttasil, lalu mad jaiz munfasil, dan yang terakhir mad silah tawilah. Begitu juga ketika mad bertemu dengan sukun. Ada 3 keadaan. Yang pertama mad lazim, yang ini juga terbagi ke beberapa kondisi. Ada mad lazim mukhaffaf, mad lazim musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal. Lalu ada mad arid lisukun, dan terakhir mad layyin. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mad asli atau mad tabi'i. Ya, kenapa disebut mad tabi'i? Karena ini sesuai dengan tabiatnya orang Arab. Orang Arab ketika memanggil seseorang menggunakan kata iya. Ya Ibrahim, ya Yusuf. Ya, tidak memanjangkan berlebihan. Ya. Maka disebut mad tabi'i. Dan mad tabi'i terbagi ke dalam 3 kondisi juga, 3 keadaan. Pertama disebut mad badal, mad iwad, dan mad silah qasirah. Mad badal yaitu apabila hamzah, ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, ya, maka dia disebut mad badal. Contohnya lil tagina ma'aba wa kadzabu bi ayatina kizzaba faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka kita perhatikan yaitu huruf hamzah yang pada contoh yang tadi saya sebutkan itu menggunakan fathah berdiri. Ya. Ma'aba bi ayatina.
itu termasuk kategori mad badal, karena huruf sebelumnya, sebenarnya itu adalah hamzah bertemu dengan mad, bertemu dengan kaidah mad. Lalu ada mad iwad, ya. Mad iwad yaitu apabila berhenti pada waqaf, ya. Kita membaca Quran lalu berhenti pada waqaf, dan itu memiliki keadaan huruf bertanwin fathah, ya. Misalkan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Nah, mihada, autada, dan azwaja ini termasuk mad iwad, ya, karena berhenti di waqaf dan memiliki keadaan fathatain atau bertanwin fathah, maka disebutnya mad iwad. Dan ini pun sama memiliki cara baca, yaitu 2 harokat saja, artinya diayun, ya, diayun lebih mudahnya. Ada juga yang menggunakan ketukan, 2 ketukan, tapi lebih mudah lagi kalau kita gunakan secara ayunan. Wal jibala autada, contohnya seperti itu. Lanjut, yang terakhir adalah mad silah qasirah, yaitu apabila hak domir bertemu selain hamzah, ya. Mad silah sendiri terbagi menjadi 2. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Mad silah qasirah apabila hak domir bertemu selain hamzah. Contohnya, wa ma yudrika la'allahu yazzakka faman syaa dzakarah. Faman syaa dzakarah. Ini kalau diwakafkan, kalau dilanjutkan, faman syaa dzakarahu. Qutilal insanu ma akfarahu. Ya, maka hak domir, ya, kalau Bapak Ibu lihat hak yang bulat atau yang tersambung dengan huruf lain, itulah mad silah qasirah. Nanti akan berbeda keadaannya apabila setelah huruf hak domir ada alif, maka akan berubah namanya menjadi mad silah tawilah, dan hukum bacanya juga berbeda. Nah, 3 hukum ini, mad badal, mad iwad, mad silah qasirah, memiliki cara membaca yaitu cukup dengan 2 harokat, ya, 2 harokat, tidak perlu kita panjangkan lebih dari 2 harokat. Demikian materi kali ini. Silakan Bapak Ibu sekalian praktekkan mad asli atau mad tabi'i di bacaan tilawah dan tahfiz kita, terutama pada saat kita membaca Al-Quran, baik itu tadarus ataupun ketika kita murojaah, ya, karena ketika kita membaca Al-Quran lalu menerapkan hukum mad, maka insya Allah akan lebih terdengar indah dan akan lebih terdengar lancar, ya. Demikian, silakan Bapak Ibu dilatih dengan tilawah, tahfiz, dan murojaah, dan jangan lupa dipraktekkan, karena memang yang menjadi kendala salah satunya adalah belum konsistennya panjang bacaan mad. Maka dari itu harus sering kita latih, harus sering kita praktekkan dalam tilawah dan tahfiz kita. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.